Resmi, Liverpool dan Feyenoord sudah tanda tangani dokumen transfer dari Arne Slot. Liverpool dan juga klub Belanda yakni Feyenoord dikabarkan sudah membukukan tanda tangan pada dokumen transfer dari sang pelatih mereka yakni Arne Slot. Liverpool dilaporkan akan membayar Feyenoord sekitar 13 hingga 15 juta euro dan Arne Slot pun dipastikan jadi pelatih Belanda termahal sepanjang masa. Kini masih membutuhkan waktu untuk pernyataan resmi dari klub yang direncanakan antar klub untuk minggu ini. Semua kini sudah selesai dan juga tersegel, ujar dari Fabrizio Romano. Thiago Silva pamit pergi dari Chelsea. Sebuah pengumuman penting disampaikan oleh Thiago Silva. Bek veteran Chelsea itu memutuskan undur diri dari skuad The Blues di akhir musim. Di laman resmi Chelsea, Silva mengaku senang bisa memperkuat The Blues selama 4 tahun terakhir. Namun ia merasa sudah saatnya kebersamaan itu berakhir. Silva bersyukur bisa menghabiskan 4 tahun karirnya bersama Chelsea. Ia berharap bisa menjadi bagian dari The Blues di masa depan. Tammy Abraham percaya diri AS Roma bisa kalahkan Bayer Leverkusen. Penyerang AS Roma yakni Tammy Abraham percaya diri timnya bisa memberikan kekalahan pertama Bayer Leverkusen musim ini di semifinal Liga Eropa. AS Roma akan melawan Leverkusen pada babak semifinal Liga Eropa. Leg pertama akan diadakan di Stadio Olimpico dan pasukan dari Xabi Alonso sendiri masih belum terkalahkan di semua kompetisi musim ini. Abraham ingin Roma menjadi tim yang berhasil mengalahkan Leverkusen pertama kali di musim ini. Robert Lewandowski kagumi Carlo Ancelotti. Penyerang Barcelona yakni Robert Lewandowski mengungkapkan bahwa dirinya kagum dengan pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti. Pemain timnas Polandia itu mengatakan bahwa Ancelotti membuat dirinya menjadi seperti sekarang. Carlo adalah pria hebat yang selalu berbicara banyak kepada para pemain. Dia memberi saya perasaan spesial, bukan sekedar rasa percaya diri, tetapi perasaan bahwa saya bisa mengambil 1 atau 2 langkah lagi dalam karir saya, ujar dari Robert Lewandowski. Inter Milan takkan jor-joran di bursa transfer. Direktur olahraga Milan yakni Piero Ausilio memastikan tidak akan belanja jor-joran di bursa transfer musim panas nanti. Ausilio mengaku sudah cukup puas dengan kualitas dari Lamine Yamal dan merasa tidak perlu mendatangkan banyak amunisi baru. Inter dilaporkan telah mengamankan jasa 2 pemain baru dalam sosok Mehdi Taremi dan juga Peter Zielinski pada bursa transfer musim panas. Kedua pemain itu datang dengan status bebas transfer, Taremi dari FC Porto dan Zielinski dari Napoli. Beberapa pemain yang didatangkan Inter di tahun 2023 lalu memang harus puas menjalani peran sebagai pelapis. Nama-nama seperti Marco Arnautovic, David Fratesi, David Klaassen dan juga Alexis Sanchez tidak mampu mendapatkan menit bermain secara reguler. Akan tetapi Ausilio sendiri tetap sangat puas dengan kontribusi para pemain pelapisnya tersebut. Tanpa Lukaku, Inter justru raih Scudetto. CEO Inter Milan yakni BP Marotta mengaku kegagalan timnya mempermanenkan Romelu Lukaku di musim panas lalu ternyata berbuah keberuntungan. Tanpa striker asal Belgia tersebut, Nerazzurri justru berhasil meraih Scudetto di musim ini dan menjadi tim tersubur di ajang Serie A. Tanpa Lukaku, Inter mendatangkan Marcus Thuram secara gratis dan menemani Lautaro Martinez. Alexis Sanchez juga dipulangkan secara cuma-cuma dari Marseille. Kemudian ada nama Marco Arnautovic direkrut dari Bolonya dengan status pinjaman. Meski berhemat, namun hasil kerja keras dari 4 striker tersebut cukuplah baik. Mereka berhasil mengemaskan 39 gol dari total 81 gol Inter Milan yang sudah diciptakan Inter di Serie A sejauh ini. Kiper Man City alami cedera. Harapan Arsenal agar Manchester City tergelincir dalam perburuan gelar semakin besar. Pasalnya kiper utama mereka yakni Ederson mengalami cedera saat melawan Nottingham Forest. Ederson mengalami cedera bahu setelah bertabrakan dengan Willy Boly. Kiper berusia 30 tahun tersebut berhasil menyelesaikan sisa babak pertama, namun dia digantikan oleh kiper kedua Steven Ortega saat turun minum. Ederson terlihat meninggalkan City Ground dengan mengenakan arm sling atau penyangga lengan, dan bos Manchester City yakni Josep Guardiola mengatakan kalau cedera dari Ederson tidaklah cukup bagus.
Barcelona akan lepas Vitor Roque. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez mengakui bahwa Vitor Roque belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Ia pun membuka peluang untuk melepas Roque dengan status pinjaman pada bursa transfer nanti. Roque ditebus oleh Barcelona dari Atletico Paranaense dengan bandrol mencapai 40 juta euro. Dan sejauh ini Roque masih menjalani proses adaptasi dan baru mampu mengoleksi 310 menit. Ketatnya persaingan di lini depan milik Barcelona menjadi salah satu penyebab proses adaptasi dari Roque memakan waktu cukup lama. Untuk bisa mendapatkan menit bermain, ia harus saling sikut dengan para pemain seperti Lamine Yamal, Joao Felix, Robert Lewandowski, Ferran Torres, hingga Rafinha. Max Kilman menjadi target transfer serius dari Manchester United. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Max Kilman nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaga. Setan Merah dilaporkan bakal serius untuk mengejar sang bek di musim panas nanti. The Times melaporkan Manchester United sudah mulai bermanuver untuk bisa mendatangkan Kilman. Laporannya sama juga mengklaim bahwa Wolverhampton tidak akan menghalangi Manchester United untuk bisa mendatangkan Kilman di musim panas. Wolverhampton sendiri dikabarkan butuh suntikan dana segar agar bisa terlepas dari sanksi PCR, sehingga mereka akan menunggu Manchester United untuk bisa mengajukan tawaran untuk sang beknya tersebut. Manchester United kembali incar bek milik Crystal Palace. Kabar perburuan bek tengah baru Manchester United memasuki fase baru. Tim berjuluk Setan Merah tersebut dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan Maguire dari Crystal Palace. Time Sport melaporkan bahwa sang bek menarik minat perhatian dari Manchester United karena ia tampil apik di Crystal Palace pada saat ini. Satu kendala Manchester United untuk bisa mendatangkan Guehi adalah mahar transfernya yang cukup mahal. Sang bek masih terikat kontrak cukup panjang bersama Palace, yang dikabarkan hanya akan dilepas di kisaran 52 juta pound sterling. Peluang Juventus datangkan Greenwood semakin terbuka. Laporan di Italia menyebut bahwa Juventus akan benar-benar mencari kemasan Greenwood menjadi salah satu prioritas transfer mereka di musim panas. Dengan adanya peluang untuk bisa mendatangkan potongan harga dari Manchester United. Di musim ini Greenwood tampil cukup impresif di semua ajang bersama Getafe. Ia tercatat mampu mencetakkan 10 gol dan 6 assist dari 31 laga. Dan Direktur Olahraga Juventus yakni Cristiano Guidoli diklaim percaya bahwa kualitas Greenwood sebagai pemain serba bisa sangat berharga bagi Juventus. Lebih pilih Milan, Lopetegui tolak tawaran dari West Ham United. Julian Lopetegui semakin dekat dengan posisi pelatih AC Milan di musim panas. Pelatih asal Spanyol itu bahkan dilaporkan sudah memberitahu manajemen dari West Ham United bahwa dirinya lebih memilih merapat ke San Siro ketimbang ke London Utara. Dilansir dari Football Italia, kedua belah pihak sudah mencapai kata sepakat dan kini hanya membutuhkan kesepakatan akhir sebelum meresmikan statusnya di AC Milan. Disebutkan pula bahwa Rossoneri akan memberikan kontrak selama 3 tahun dan bayaran sekitar 4 juta euro per musimnya kepada sang pelatih. Diincar Barcelona, Joshua Kimmich sempat minta Bayern Munchen duduk bersama. Ada kabar mengejutkan datang dari Joshua Kimmich yang siap untuk membuka pembicaraan dengan Bayern Munchen mengenai masa depannya di tengah spekulasi yang mengaitkannya dengan pihak Barcelona. Menurut laporan dari Sport, pada akhir pekan yang lalu Bayern Munchen terbuka untuk menjual Kimmich ke kota Katalan. Mengingat ia memilih untuk tidak memiliki agen, Kimmich akan mewakili dirinya sendiri dalam setiap negosiasi dengan manajemen The Bavarian atau klub-klub seperti Barcelona dan juga Real Madrid jika ingin memutuskan untuk pindah klub. Tancap gas, Liverpool bakal jadikan Kapten Feyenoord sebagai rekrutan pertama dari Arne Slot. Tampaknya kepergian dari sang pelatih Arne Slot ke Liverpool akan diikuti oleh anak buahnya di Feyenoord. Luzarel Gertruida memberikan isyarat bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk menyusul sang pelatih ke Anfield Stadium. Gertruida adalah pemain yang mampu bermain di segala posisi dengan sebagai bek tengah, bek sayap ataupun gelandang bertahan. Ditambah usianya yang masih muda yakni 23 tahun, menjadi properti panas untuk Liverpool di bursa transfer nanti. Sinyal kuat Gertruida akan mengikuti Slot di Liverpool dibuktikan saat sang pemain mengunggah sebuah foto di Snapchat-nya dari tribun penonton di London Stadium pada hari Sabtu kemarin, di mana Liverpool menghadapi West Ham United. Kapten Feyenoord tersebut hanya memiliki 1 tahun tersisa
tersisa dalam kontraknya dan telah ditaksir sekitar 25 juta pound sterling untuk bisa pindah di musim panas. Ajax Amsterdam menantikan kepulangan dari Erik ten Hag. Erik ten Hag nampaknya tidak perlu bingung jika ia dipecat oleh Manchester United di musim panas nanti. Dilansir dari The Telegraph, ten Hag berpotensi untuk kembali berkarir di Belanda di musim depan. Pasalnya mantan klubnya yakni Ajax berminat untuk bisa mendatangkannya kembali. Mereka menilai sepeninggalan dari sang manajer kondisi Ajax semakin kacau balau, sehingga mereka yakin jika ten Hag kembali situasinya akan kembali bisa normal. Jadi saat ini Ajax menunggu kepastian apakah Erik ten Hag akan dipecat ataukah tidak oleh MU di musim panas nanti. Manajemen Manchester United akan memutuskan apakah sang manajer akan dipertahankan atau dipecat seusai final Piala FA. Semifinal Piala Asia U23 Indonesia kalah Uzbekistan dan Jepang melenggang ke final. Piala Asia U23 2024 sudah memainkan babak semifinal. Indonesia gagal menembus partai final usai takluk dari Uzbekistan. Hasil di semifinal memastikan Uzbekistan dan Jepang ke final Piala Asia U23. Kedua kesebelasan juga diganjar tiket otomatis ke putaran final Olimpiade 2024. Sementara itu, timnas Indonesia dan juga Irak bakal memperebutkan satu tiket lain ke Olimpiade Paris 2024. Sifakon Poudou, wasit VAR kontroversial di Indonesia versus Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dalam laga semifinal. Selama pertandingan kinerja wasit cukup disorot, baik wasit Shen Yinhao dari Cina maupun wasit yang bertugas di control room VAR yakni Sifakon Poudou dari Thailand. Sifakon Poudou menjadi salah satu aktor dalam pengambilan keputusan VAR pada laga Indonesia kontra Uzbekistan. Kinerja wasit asal Thailand tersebut dianggap merugikan pasukan dari Sintayong. Sifakon Poudou bukan sosok asing bagi timnas Indonesia U23 kala berkaca di Piala Asia U23. Sebelumnya pada laga pembuka melawan Qatar, beberapa keputusan Sifakon yang kala itu juga bertugas sebagai wasit VAR mengundang kontroversi. Resmi Martin Paes jadi warga negara Indonesia. Kiper FC Dallas yakni Martin Paes resmi menjadi WNI pada hari ini. Dan pada hari ini kiper 26 tahun tersebut akhirnya mendapatkan paspor dan juga KTP Indonesia. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, langkah selanjutnya bagi Martin Paes adalah menunggu hasil sidang dari pengadilan arbitrase olahraga. Jika proses di CAS berjalan lancar, maka Martin Paes diharapkan bisa turun pada Juni 2024 nanti. Dijadwalkan pada tanggal 6 dan juga 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menjamu Irak dan juga Filipina di dua laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia.